Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa enaknya. Kopinya luar biasa enaknya. Ini kopi yang saya buat pakai 560 dengan cara sendiri. Tubruk yang disaring dengan BSR. Oke, ntar ini saya takut jatuh, saya taruh sini dulu. Topik yang ingin saya bahas kali ini adalah tentang cara saya mengajar dan kekesalan saya ketika mengajar. Kekesalan saya ketika mengajar adalah ketika mengajar terus tidak ada feedback dari mahasiswa. Mahasiswa itu kalau ditanya ya, ada pertanyaan enggak? Itu enggak nanya. Nah itu sebetulnya kalau bagi saya itu ya sesuatu yang mengesalkan atau menyebalkan. Saya ingin mahasiswa saya bertanya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan tuh justru saya bertanya-tanya. Ini mahasiswanya ngerti ya, ngerti banget gitu ya, atau tidak ngerti ya. Kalau tidak ngerti berarti kan salah saya. Jadi ini kan susah kalau di dalam kelas saya bisa langsung lihat nih mahasiswanya yang udah pusing, panik, pingsan gitu bisa kelihatan nih. Kalau di online nggak bisa gitu. Nah itu satu ya. Yang kedua saya juga tidak tahu kalau misalnya mahasiswanya kalau online ya, kalau online apakah mahasiswanya itu dengerin atau dia hanya nyalain Zoom atau Meet terus abis itu udah diam aja tidur aja lagi kan bisa juga begitu kan ya. Jadi kalau sekarang disarankan video dinyalakan. Tapi karena alasan banyaknya ya, alasan jaringan komputernya, jaringan internetnya jelek gitu, maka nggak nyalain videonya. Alasannya gitu. Kebanyakan begitu ya. Dan memang nyata di Indonesia jaringan komputer memang masih masih jelek di kota besar sekalipun gitu ya. Apalagi ini sekarang mahasiswa tersebar di berbagai tempat. Apalagi juga nanti di rumahnya ada beberapa orang yang menggunakan internetnya untuk sekolah bersamaan, kerja bersamaan gitu ya. Jadi itulah ya. Nah, jadi saya kadang-kadang kalau kesel mau saya kuis aja atau saya kasih ujian aja. Jadi mahasiswanya kalau tidak nanya itu malah kesel. Nah saya nggak tahu dengan dosen yang lain ya. Kalau dosen lain mungkin mahasiswanya nggak nanya, cuek aja ya. Dia jalan terus aja ngajar. Kalau saya nggak, saya pengen tanya mahasiswanya ini ngerti nggak? Kalau nggak ngerti tanya ya. Jadi nggak ngerti tanya. Jadi jangan nanti aja saya belajar sendiri. Rugi amat. Anda itu kuliah itu bayar kuliah itu supaya bisa tanya ke dosennya. Kalau hanya nanti aja lihat videonya atau lihat catatannya nanti, ngapain aja juga bayar kuliah. Banyak tuh video-video yang di ya YouTube segala macam pendidikannya. Nggak usah kuliah, nggak usah bayar kuliah. Ambil aja gitu, nanti tinggal ikut ujian gitu kan ya. The purpose of going to a class itu karena kita punya akses kepada dosennya. Beda dengan zaman dulu. Kalau sekarang kita punya akses ke dosennya, kita bisa nanya ke dosennya. Gunakan waktu itu untuk nanya. Justru malah begitu. Kalau nggak mau begitu ya dosennya tinggal play aja. Saya rekaman video kuliah saya kan udah ada ya. Saya tinggal play, saya juga tidur juga. Saya play tidur, mahasiswa online tidur. Dua-duanya sama ngaconya. Dapat Anda bayangkan bagaimana kemajuan atau lebih tepatnya kemunduran pendidikan kita ya. Nggak gitu ya, harusnya kita semuanya sama-sama gitu ya. Benar-benar memperbaiki sistem pendidikan kita. Sambil ngopi dulu ya. Saya itu kalau belajar saya nanya, belajar ini nggak ngerti saya yang bagian mana nggak ngerti, yang bagian situ nggak ngerti. Berarti kan saya sudah mencoba memahami ya. Ini bang ngerti saya bagian situ. Tolong jelaskan ulangan bagi situ. Jangan saya sampai nanti nunggu nanti di belakang makin susah. Saya dulu mengalami permasalahan seperti itu. Dulu matematika saya di kampus ya, bukan kalau SD, SMP, SMA saya mah oke. Begitu masuk kampus matematika saya dasarnya goyah. Ya enggak ini saya terus melaju tapi dengan dasar yang goyah. Makanya susah amat. Setelah S3 baru saya belajar ulang. Kebayang enggak belajar ulang? Oh, begitu toh ya. Nah, itu dia. Coba dari dulu saya udah berhenti nanya, fondasi saya kuat ya. Salah itu jadi, dan tidak ada yang memberitahu saya itu gitu. Bahwa saya boleh berhenti nanya dulu. Nggak ngerti Pak, itu tolong dijelaskan lagi Pak. Dijelaskan lagi, masih nggak ngerti Pak, itu kenapa gini?
Oh begitu toh, oke gitu ya. Iya, soalnya kalau nanti kita mau belajar sendiri, lagi-lagi belajar sendiri itu ngabisin waktu sendiri. Terus udah mana kita pusing nggak ngerti mau tanya ke siapa gitu ya. Jadi kalau nanya ke dosennya langsung gitu ya. Begitu ya. Dan jangan 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 takut, malu atau apa. Itu adalah hak Anda untuk bertanya, hak loh. Jadi Anda boleh mengexercise hak Anda itu, eksekusi hak Anda itu ya, bertanya pada dosennya. Kalau dosennya nggak bisa jawab ya nggak apa-apa. Ya jangan berharap dosennya bisa jawab semua ya. Tapi paling nggak dosennya kan lebih duluan ngambil kuliah itu ya. Jadi bukan, kalau saya sering ininya tuh bukan dosennya lebih pintar di itu. Harusnya sih lebih pintar di bidang itu ya, menguasai banget ya. Tapi setidaknya dosennya lebih duluan. Jadi ketika ada yang nanya gini-gini, dosennya juga tahu. Iya dulu saya juga nanya hal yang sama. Jadi begini ya gitu. Oh begitu ya. Oh begitu ya, konsepnya begitu. Nanti kalau mau belajar lebih sendiri, belajar yang lebih lebih dalam, lebih expert lagi, lebih advance lagi ya gitu. Jadi sekali lagi, kalau kuliah nanya ya. Kalau di kuliah saya nggak nanya, tak kasih kuis dan tidak tak luluskan ya gitu. Mari kita ngopi dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.